Berbicara tentang produktivitas, ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam mengoperasikan sebuah organisasi, khususnya organisasi yang bermotif laba atau perusahaan, ya. Karena dengan produktivitas itu akan bisa membuat perusahaan itu akan lebih baik, ya. Kemudian mungkin memiliki daya saing yang tinggi, ya. Dan juga dari sisi keuntungan itu akan bisa memberikan tingkat keuntungan yang besar bagi pemilik perusahaan, ya. Baik, kita lihat apa yang diartikan dengan produktivitas, ya. Nah, produktivitas itu adalah katanya rasio, ya, atau perbandingan dari apa yang diproduksi dan apa yang diperlukan untuk memproduksi. Jadi apa yang diproduksi itu tentu hasilnya, ya, output. Sedangkan apa yang diperlukan untuk memproduksi itu tentu bahan-bahan masukannya atau input. Jadi kalau begitu produktivitas secara garis besar bisa kita hitung dengan membagi antara output dengan input. Ya. Jadi perbandingan antara output dan input itulah yang disebut dengan produktivitas. Rasio dari apa yang dihasilkan dan apa yang diperlukan untuk menghasilkannya. Ya, produktivitas. Jadi semakin tinggi produktivitas, maka itu artinya semakin baik, ya. Kalau output itu misalnya 3, sementara input yang diperlukan untuk menghasilkan output yang 3 itu 5, itu berarti produktivitasnya 3/5. Nah, kalau seandainya produktivitas meningkat misalnya menjadi 4/5, ya, itu akan lebih baik, ya, karena untuk menghasilkan sejumlah output tertentu itu hanya diperlukan jumlah input yang lebih kecil, ya. Jadi kalau kita bandingkan antara 3/5 dengan 4/5, maka yang terbaik itu adalah 4/5, karena untuk menghasilkan 4 dia hanya butuh 5, sementara yang 3/5 itu untuk menghasilkan 3 dia butuh 5, ya. Itu berarti produktivitas yang 4/5 itu lebih bagus daripada 3/5, ya. Oke. Kemudian produktivitas ini bisa kita lihat dari dua sisi pandang yang berbeda. Yaitu pertama produktivitas dari sisi operasional dan produktivitas dari sisi keuangan. Nah, jadi kalau dalam kemarin kita lihat ada beberapa divisi yang ada dalam perusahaan, maka divisi produksi itu jelas produktivitas yang diukur terutama adalah produktivitas operasional, ya, yaitu dengan memakai ukuran fisik, ya. Sementara produktivitas keuangan itu memakai ukuran uang, ya, ukuran uang untuk unit atau output yang dipakai, ya. Jadi dalam sebuah divisi produksi maka kita akan bisa mengukur produktivitas operasionalnya dan juga sekaligus produktivitas keuangannya. Tetapi kalau kita melihat dari divisi-divisi yang tidak berkaitan dengan menghasilkan satu produk tertentu, katakanlah divisi SDM atau divisi akuntansi, di situ tentu hasil fisiknya tidak jelas, ya, hasil fisiknya tidak jelas. Jadi oleh sebab itu mengukur produktivitasnya hanya dari sisi produktivitas keuangan saja, ya, produktivitas fisiknya tidak bisa diukur. Oke. Produktivitas operasional itu memakai ukuran fisik untuk unit dari output maupun input, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya kita ingin menghasilkan satu unit barang, ya, satu unit barang itu dibutuhkan bahan baku sebanyak 3 unit. Itu berarti produktivitasnya 1/3, ya, 1/3, ya. Jadi outputnya dalam bentuk unit, ya, dan inputnya juga dalam bentuk unit. Nah, tetapi kalau produktivitas dari sisi keuangan itu memakai ukuran uang, ya, untuk unit dari output maupun input. Jadi kalau misalnya tadi dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk jadi dibutuhkan 3 unit bahan baku, itu berarti produktivitas operasionalnya 1/3. Tetapi kalau ini diterjemahkan dalam bentuk uang, ya,
harga daripada outputnya itu berapa, harga dari input berapa dalam bentuk unitnya, maka itu menjadi produktivitas keuangan. Ya. Jadi sebetulnya sederhana sekali ya. Oke. Kemudian kita mengenal juga ada yang disebut dengan produktivitas parsial. Ya. Produktivitas parsial. Nah, kalau produktivitas parsial ini adalah produktivitas yang hanya melihat hubungan antara salah satu input ya dengan output. Jadi kalau outputnya satu kan, misalnya untuk menghasilkan satu unit barang jadi, itu tentu dibutuhkan bahan baku ya, mungkin dibutuhkan jumlah jam kerja dan juga dibutuhkan overhead. Nah, jadi kalau kita menghitung berapa jumlah seluruh seluruh kebutuhan biaya untuk menghasilkan tadi terdiri dari bahan baku, upah langsung dan overhead, itu disatukan seluruhnya ya. Kemudian dibandingkan dengan output yang dihasilkan, maka itu kita sebut dengan produktivitas total. Tetapi bila kita ingin memecahnya lebih kecil ya, ini mana kita ingin mengukur bagaimana perbandingan antara input bagaimana perbandingan antara output dengan input berupa bahan atau input berupa tenaga kerja ya, dan overhead, maka itu kita sebut dengan ukuran produktivitas parsial ya, parsial. Nah, di sini katanya ukuran produktivitas parsial itu yang umum meliputi produktivitas hasil bahan langsung ya, seperti output dibagi dengan unit dari bahan ya. Jadi satu unit barang jadi itu membutuhkan berapa unit bahan baku, maka itu disebut dengan produktivitas bahan baku. Dan produktivitas bahan baku itu karena dia hanya merupakan bagian daripada biaya produksi ya, bahan baku atau bahan langsung itu, maka itu dikatakan sebagai produktivitas parsial ya, tidak keseluruhan biaya dia cakup atau tidak keseluruhan input dia masukkan. Kemudian begitu juga ukuran yang lain juga bisa dipakai adalah produktivitas tenaga kerja, seperti output per jam langsung atau output per pekerja yang dipekerjakan. Ya, output per jam langsung, jadi jam kerjanya yang digunakan, ya itu yang menjadi input jam kerjanya, atau pekerjanya, berapa orang jumlah pekerjanya, ya. Itu juga disebut dengan produktivitas parsial karena hanya menghitung sebahagian daripada atau menghubungkan output itu dengan sebahagian dari input ya, yaitu tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini bisa kita ukur dari jamnya atau bisa kita ukur dari jumlah pekerjanya. Kemudian produktivitas proses ya. Jadi produktivitas bahan, produktivitas tenaga kerja dan produktivitas proses. Kalau itu berupa aktivitas ya atau berupa aktivitas maka disebut dengan produktivitas aktivitas. Seperti misalnya output per jam mesin atau output per jam kilowatt. Jadi kalau sudah per jam mesin itu artinya ini sudah masuk dalam kelompok apa? Kelompok biaya overhead ya, bukan lagi tenaga kerja langsung. Ya, jadi produktivitas proses. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada ya. Oke. Teruskan. Ya. Benchmark untuk menilai produktivitas ya. Jadi begitu kita sudah menghitung produktivitas yang kita dapat, tentu kita nggak tahu apakah produktivitas kita ini bagus atau tidak bagus kan. Jadi untuk melihat apakah itu bagus atau tidak bagus, atau menilai bagus atau tidak bagus, maka kita harus menggunakan satu patokan untuk bahan perbandingannya. Itu yang kita sebut benchmark. Ya. Mungkin itu yang digunakan di sini ada 4 kemungkinan. Pertama, kinerja tahun sebelumnya. Jadi misalnya tahun ini kita dapat produktivitas bahan baku itu 1
2/5, misalnya 2/5. Nah, lalu untuk mengukur apakah 2/5 ini baik atau tidak, bisa kita bandingkan dengan produktivitas kita tahun lalu. Jadi tahun lalu berapa kita dapat? 2/5 juga, atau lebih kecil, mungkin 1,5/5, atau mungkin 1,9/5. Ya. Jadi dari situ kita bisa mengukur apakah produktivitas kita itu lebih bagus atau tidak bagus ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bisa juga untuk mengukur itu tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan divisi dari yang lain, divisi lain dari perusahaan itu. Jadi misalnya ada divisi produksi 1, ada divisi produksi 2. Ya. Lalu divisi produksi 1 menghasilkan produktivitas bahan misalnya 1/5. Nah, untuk mengatakan apakah dia ini bagus atau tidak bagus, baik atau tidak baik kinerjanya, maka kita lihat divisi 2 misalnya. Nah, berapa produktivitas bahan langsung untuk divisi 2. Jadi itu sebagai benchmark atau alat untuk membandingkan ya. Atau juga kalau memang memungkinkan bisa didapat, itu adalah kinerja dari kompetitor kita. Kinerja dari kompetitor. Nah, ini juga bisa menjadi patokan ya untuk menilai apakah produktivitas yang dicapai perusahaan bagus atau tidak bagus ya. Misalnya di USU itu ya ada produktivitas produktivitas artikel dari dosen ya. Nah, tahun lalu berapa? Maka kalau dilihat dari tahun sebelumnya ya, tahun ini dengan tahun sebelumnya apakah meningkat atau menurun ya, atau mungkin dilihat dari beberapa perguruan tinggi lain yang sebanding dengan USU sendiri ya, apakah produktivitas artikel kita lebih baik dibandingkan dengan produktivitas artikel pada perguruan tinggi yang mungkin sebanding dengan kita. Atau misalnya bisa juga perusahaan membuat suatu ukuran target yang ditetapkan atau diset oleh manajemen. Jadi manajemen bisa menentukan ya. Misalnya ini biasanya untuk satu ukuran target yang diset oleh manajemen ini selalu dipraktekkan pada tahun-tahun awal atau pada tahun pertama perusahaan itu beroperasi ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan angka perbandingan dari kompetitor itu sulit ya. Kemudian untuk melihat kinerja tahun sebelumnya karena dia baru tahun pertama tentu juga tidak ada. Nah, kemudian untuk melihat kinerja dari divisi lain mungkin saja karena perusahaan baru berdiri divisinya hanya satu sehingga tidak ada angka yang bisa dibandingkan. Jadi oleh sebab itu perusahaan bisa mengukur produktivitas itu dengan membandingkan dengan ukuran yang sudah ditentukan duluan. Jadi misalnya untuk tahun pertama itu produktivitas yang ditetapkan minimal sebesar misalnya 2/5. Nah, lantas sesudah dilakukan operasional, dihitunglah produktivitasnya, ternyata berapa produktivitasnya. Apakah bisa mencapai angka target yang tadi sudah di-set oleh perusahaan ya, atau tidak. Jadi di situ akan bisa dikatakan, oh ini kinerja produktivitas kamu jelek gitu, atau produktivitas kamu bagus ya. Nah, itu dia. Jadi benchmark ini adalah patokan yang bisa dipakai untuk menilai ya apakah produktivitas yang sudah dicapai pada tahun tertentu itu lebih baik atau lebih jelek. Ya. Oke, saya kira jelas itu ya, tidak sulit untuk dipahami. Baik, sekarang kita coba mulai masuk ke ini yang agak ya sedikit memusingkan lah ya. Nggak usah pun kalian, saya sendiri juga kadang-kadang melihat angka-angka ini juga pusing ya. Karena kadang-kadang dia lompat sana lompat sini ya. Ini sebuah perusahaan, kita coba mengukur produktivitasnya, namanya ERI, Precision Tool Company. Ini memiliki data operasi tahun 2006 dan 2007 ya. 2006-2007 untuk jenis produk
DB2 namanya, DB2. Jumlahnya dalam ribuan dolar ya, dalam ribuan dolar. Misalnya di sini unit DB2 diproduksi dan dijual itu tahun 2006 4.000 unit ya, 2007 4.800 unit. Total penjualannya harganya per unit adalah 500 sehingga 2006 hasilnya adalah 4.000 kali 500 ya, dapatnya 2 juta ya, ini karena dalam ribuan ya, 2 juta dolar. Lalu tahun 2007 naik menjadi 2.400.000 dolar. Lalu untuk menghasilkan DB2 supaya bisa dijual ini, mereka membutuhkan bahan langsung ya, 25.000 kilo dengan harga per kilo itu 24 dolar ya, harga per kilo 24 dolar ya. Jadi di tahun di tahun 2006 itu dibutuhkan bahan baku senilai 600.000 ya, 600.000 dolar, dan di tahun 2007 800.000 dolar. Kemudian upah langsungnya 4.000 jam ya, kali 40 dolar per jam itu 160.000 di tahun 2006 dan 200.000 di tahun 2007 ya. Biaya operasi lainnya 300.000 dan 300.000 ini tetap jumlahnya ya. Jadi laba operasi yang dihasilkan perusahaan di sini terlihat 940.000 tahun 2006 dan 1.100.000 untuk tahun 2007. Jadi kalau dilihat di sini katanya penjualannya naik 20%, betul ya? Ini naik 800 ya, 800 itu sekitar 20% dari 4.000. Tapi laba hanya naik 17%. Nah, coba dihitung juga ini. Labanya semula 940, sekarang naik menjadi 1,1. Itu kenaikan kira-kira 160.000 ya, 160.000. Nah, kenaikan 160.000 itu kalau dibandingkan dengan angka 940.000 itu hanya sekitar 17% menurut hitungan ini. Nah, pertanyaannya apakah produktivitas mengalami penurunan? Ini yang menjadi pertanyaan ya. Kalau kita lihat secara global penjualan memang naik, ini 20% tadi ya. Tapi laba justru naik cuma 17%, tidak sebanding dengan kenaikan jumlah penjualan ya. Apakah itu artinya produktivitas menurun? Ya, kita coba lihat. Nah, ini dia. Produktivitas operasional. Tahun 2006 itu kita menghasilkan 4.000 unit, betul? 4.000 unit ya, 4.000 unit, dan bahan baku yang dibutuhkan ya, sebanyak 25.000 kilo. Ini dia 25.000 kilo. Jadi kalau begitu ya, tahun 2006 produktivitas parsial ya, produktivitas operasi untuk bahan langsung itu adalah 0,16 ya, 0,16 per kilo ya, 0,16 unit per kilo ya. Jadi kalau untuk bahan perbandingan kita bisa lihat di tahun 2007 itu kebutuhan bahan produk yang dihasilkan itu 4.800 ya. Tapi jumlah bahan langsung yang dibutuhkan itu adalah 32.000 kilo. Dari mana 32.000 kilonya? Tentu ini ya, kalau 600 dibagi 24, ini kalau tidak salah mungkin 25.000. Tapi kalau 800 dibagi 24, ini sudah 32.000 kilo. Ya. Nah, jadi hasilnya 0,15. Jadi kelihatannya produktivitas bahan langsung untuk tahun 2006 itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007 ya. Karena di tahun 2006 setiap kilo kita bisa menghasilkan 0,16 unit. Sementara di 2007 setiap kilo kita hanya menghasilkan 0,15. Ya, bagaimana dengan upah langsungnya? Upah langsungnya ya 4.000 unit itu membutuhkan 4.000 jam tadi ya.
4.000 jam, sehingga produktivitasnya 1. Ya, jadi setiap 1 jam dihasilkan 1 unit. Nah, bagaimana dengan di tahun 2007? Tahun 2007 ini kita mengeluarkan biaya tenaga kerja itu sebanyak 200.000, ya, 200.000 dibagi dengan 40 jam, ya, itu dapatnya berapa katanya? Ya, dapatnya 4.800 unit, ya, sorry. Hasilnya 4.800 unit, ya. Sementara jam yang digunakan juga masih tetap sebesar 4.000 jam. Ya. Jadi kalau begitu dia menghasilkan produktivitas upah langsung yang lebih tinggi. Semula dia hanya 1 unit per jam, sekarang dia bisa meningkat menjadi 1,2 per unit, 1,2 unit per jam. Oke. Jadi di sini bahan itu mengalami penurunan, tapi upah mengalami peningkatan, ya, produktivitasnya. Itu tadi adalah produktivitas operasi, ya. Kenapa operasi? Karena kita membandingkan antara unit dengan unit, ya, unit dengan unit, tidak dalam nilai uang, ya. Nah, kalau dia dibandingkan dalam nilai uang, itu yang disebut dengan produktivitas keuangan, itu bisa kita lihat hasilnya, ya. Untuk bahan langsung 2006 itu 4.000 unit membutuhkan 600.000, betul? Ya, 600.000 bahan langsung. Sementara 2007 800, ya. Jadi ini 4.000 dibagi 4.000 unit dibagi 600.000 dolar, ya. Maka dapatnya produktivitas parsial untuk keuangan bahan langsung itu adalah 0,0067 unit per dolar, ya. Jadi setiap dolar itu hanya menghasilkan 0,0067. Ya. Kemudian upah langsungnya 0,0025, yaitu ini dia 4.000 unit dibagi 160.000 dolar, ya. Sementara untuk tahun 2007, ya, ini terjadi penurunan sepertinya, 4.800 unit dihasilkan dengan biaya 800.000 untuk bahan, maka produktivitasnya adalah 0,06, sementara sebelumnya adalah 0,067. Jadi produktivitas 2007 menurun untuk bahan langsung. Dan ini sepertinya sejalan dengan produktivitas operasional tadi, ya. Karena di produktivitas operasional tadi pun bahan langsung itu juga mengalami penurunan di tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006. Ya. Bagaimana dengan upah langsungnya? Nah, upah langsungnya kita lihat bahwa di 2006 itu dia menghasilkan 0,025 per unit, 0,025 unit per dolar. Sementara di tahun 2007 itu 0,024 unit per dolar. Jadi dengan kata lain, produktivitas upah langsung, ya, dari aspek keuangannya itu di tahun 2007 juga mengalami penurunan. Sementara tadi kalau kita lihat dari produktivitas operasionalnya justru mengalami peningkatan, ya, dari 1, menjadi 1,00 menjadi 1,2. Tapi di sini 0,025 menjadi 0,024. Ya.
Gimana? Ini penuh dengan angka-angka semua ya perhitungannya. Ya, saya nggak tahu ada yang mau ditanyakan kira-kira. Ya? Belum ada? Ya. Baik, kalau belum ada kita teruskan. Jadi kalau kita lihat hasilnya ini tadi ya, produktivitas parsial untuk bahan langsung dan upah langsung dari sisi operasionalnya tahun 2006 itu 0,16, tahun 2007 0,15 ya. Dari sisi upah langsungnya tahun 2006 1,00, 2007 1,2 ya. Tapi dari aspek keuangan bahan langsungnya itu mengalami penurunan juga dari 0,067 menjadi 0,006. Sementara di upah langsung juga mengalami penurunan ya. Upah langsung yaitu 0,025 menjadi 0,024. Itu yang disebut dengan produktivitas parsial ya, parsial bagian-bagian ya. Potongan-potongan kecil itu parsial. Oke, kemudian kita mengukur lebih lanjut produktivitas parsial dari aspek keuangan ya. Dari aspek keuangan di sini dekomposisi ya. Dekomposisi artinya diuraikan lagi lebih kecil ya, produktivitas parsial keuangan itu. Ini yang membuat lebih pusing nih ya. Saya pun kadang-kadang juga pusing menjelaskannya ya. Coba kita lihat di sini. Realisasi tahun 2007 hasil operasinya adalah 4.800 unit. Betul, itu data awal tadi ya. 4.800 unit. Ya, 4.800 unit 2007. Ya. Kemudian bahan langsungnya 800.000 dolar dan upah langsungnya 200.000 dolar. Lalu output tahun 2007 pada produktivitas 2006. Ya. Output 2007 pada produktivitas 2006 dan input biaya tahun 2007. Ya. Ini produksi tahun 2007 ya. Lalu kalau berdasarkan produktivitas 2006 ya, input 2007 di sini katanya bahan langsungnya itu seharusnya 750 dolar ya, 750 dolar ya. Yaitu katanya adalah 300 kilo dikali 25, 30.000 kilo dikali 25 ya. Oke, kita coba lihat dulu ke data sebelumnya. Bahan langsung. Ini 800.000 ya, dibagi dengan ini harga tetap ya, 24 dolar.
Ini output tahun 2007 sebesar 4.800 pada produktivitas 2006. Produktivitas 2006 tadi adalah 0,067 unit per kilo ya, 0,067 unit per kilo. Jadi kalau 0,067 unit per kilo itu artinya setiap $1 itu dia menghasilkan 0,067 ya. Jadi kalau berdasarkan itu maka sebetulnya jumlah dolar yang dibutuhkan untuk bahan baku tahun 2007 ya, itu adalah 750 ya, 750 bukan 800 kalau dia berdasarkan standar tahun 2006 ya. Berdasarkan standar tahun 2006. Sebentar, ini yang 30.000 kilo 30.000 kilo ya, 4.800 unit dibagi 0,16 per kilo itu 30.000 kilo. Karena yang dihasilkan adalah 4.800 unit ya. Jadi kalau berdasarkan apa tadi produktivitas 2006 itu adalah 0,16 ya. Jadi harusnya dia hanya membutuhkan 30.000 kilo, sementara yang dikeluarkan tahun 2007 itu adalah sebanyak ini dia 800.000 dibagi dengan 24 kalau tidak salah ya. 800.000 dibagi 24 itu sama dengan 33.333. Ya, padahal dia hanya membutuhkan 30.000 kilo ya seharusnya. Kalau kali 25 itu 750, jadi memang terjadi penurunan penurunan produktivitas bahan langsung untuk 2007. Nah, begitu juga untuk upah langsungnya ya. Upah langsungnya di sini terjadi peningkatan sebetulnya ya. Karena katanya bahan upah langsung itu dikeluarkan 200 juta ya, 200 juta, padahal yang dibutuhkan itu sebetulnya sama dengan 240 juta, berarti dia lebih hemat atau dengan kata lain lebih produktif. Nah, coba kalau kita lihat upah langsungnya tadi di tahun 2007 dibandingkan dengan 2006 ya, meningkat ya, yaitu 1 unit per jam, di sini 1,2 per jam, jadi lebih tinggi ya. Dan di sini memang terlihat bahwasanya untuk menghasilkan sebanyak 4.800 dia seharusnya membutuhkan 240.000 ya. Oke, kemudian output 2007 pada produktivitas 2006 dan input biaya 2006. Ini tadi input biaya 2007 ya. Di sini adalah dia harusnya 30.000 kilo ya, 30.000 kilo kali 24 itu 720 ya, 720. Lalu kalau dibandingkan dengan yang input 2007 dia 750. Jadi di sini ada terjadi penurunan juga ya kalau dibandingkan dengan berdasarkan input 2006. Nah, begitu juga untuk tenaga kerja langsungnya yaitu 192.000 dibandingkan dengan 240.000 kalau berdasarkan input 2007. Lalu hasil realisasi 2006
hasil operasi itu adalah 4.800 ya. 25.000 kilo kali 24 itu adalah 600 ya. Kemudian untuk jamnya adalah 4.000 jam kali 40 dolar sama dengan 160.000 dolar. Jadi jumlah kilo yang dipergunakan pada produksi yang sama tahun 2006 ya. Oke. Angkanya memang merumitkan ya. Jadi di sini adalah dia dipecah atau dekomposisi namanya, dipecah. Pertama berdasarkan input tahun 2007, yang kedua adalah berdasarkan input tahun 2006 ya. Ini realisasi operasi tahun 2007. Ini adalah hasil operasi realisasi tahun 2006. Lalu jadi produktivitas 2006 tadi itu yang kita gunakan dengan menggunakan input tahun 2007. Sedangkan di sini menggunakan produktivitas 2006 dan inputnya tahun 2006 juga. Ya. Ini analisis lebih lanjutnya ya. Oke. Sekarang kita coba lihat di sisi upahnya ya, di sisi upah. Ini adalah 4.800 unit yang dihasilkan tahun 2007, betul ya? Dibagi dengan 240.000 dolar. 240.000 dolar itu adalah ini, ya. Yaitu biaya yang seharusnya dikeluarkan tahun 2007 ya, dengan berdasarkan produktivitas 2006, maka dia menghasilkan 0,02. Ya. Sementara di tahun, kalau dia menggunakan input tahun 2006, input data 2006, dia adalah 0,025 ya. Tentu 0,025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan 0,02. Oke. Oke, sedikit memusingkan ya melihat angka-angkanya itu. Oke, jadi kalau kita coba lihat berdasarkan analisis itu tadi, kita bisa ambil semacam gambaran tentang perubahan produktivitas, ya, perubahan input dan perubahan output. Ya. Kita coba lihat di sini tahun 2007, realisasi tahun 2007 itu adalah 4.800 unit. Kemudian output 2007 pada produktivitas 2006. Di sini adalah output 2007 pada produktivitas 2006 dengan input biaya 2006 ya. Di sini bahan langsung 800, kemudian upah 200 ya. Lalu produktivitasnya kita lihat di sini bahan langsungnya 0,06 unit per dolar. Kemudian upah langsungnya 0,024 ya. Kemudian itu dibandingkan dengan tahun 2000 berapa ini 2007, output 2007 pada produktivitas 2006 dan input biaya tahun 2007 itu adalah 0,064, maka terjadi di sini perubahan produktivitas bahan langsung ya sebesar 0,0004 ya. Ini 0,006 0,0064 ya. Jadi di sini katanya
terjadi perubahan produktivitas sebesar 0,0004 unit per dolar. Nah, ini yang ditunjukkan dengan tanda U, unfavorable. Ya, unfavorable itu artinya mengalami penurunan. Ya, upah langsung itu dari 0,024 menjadi 0,02. Ya. Oke, jadi di sini ini adalah menguntungkan, ya, favorable. Jadi artinya dia mengalami peningkatan dan di sini mengalami penurunan, ya, perubahan produktivitasnya. Kemudian perubahan harga input, ya, perubahan harga input. Di sini bahan langsung dari 0,000267 unit, ya, itu angka turunnya berdasarkan angka dari ini, ya, 0,0064, ya, menjadi 0,006667. Jadi berubah sebesar 0,00267. Ya. Ini juga tidak menguntungkan. Ya. Kemudian yang bahan langsung, upah langsung dari 0,02 menjadi 0,025. Jadi mengalami perubahan sebesar 0,005, ya, 005. Ini yang favorable, yang menguntungkan, ya. Kemudian dari sisi output, perubahan output katanya tidak ada, ya, perubahan output tidak ada di sini. Oke, jadi kalau tadi kita mencoba mengukur produktivitas pada masing-masing tahun, ya, sesuai dengan angka yang dicapainya sendiri. Kemudian dengan dekomposisi ini kita coba melihat produktivitas itu dengan membandingkan angka-angka yang ada pada tahun yang sama atau pada tahun yang berbeda, ya. Di sini tadi ada yang berdasarkan produktivitas 2006 dan input 2007 atau berdasarkan produktivitas 2006 dan input 2006 juga, ya. Jadi angka-angkanya terlihat di sana ada yang menguntungkan atau favorable dan ada yang merugikan atau unfavorable. Oke, ini ringkasannya lagi. Bahan langsung itu perubahan produktivitasnya tidak menguntungkan, yaitu 0,004. Apa penyebab terjadinya perubahan produktivitas ini? Sepertinya itu disebabkan oleh harga dari input, ya, harga dari input, ya. Sementara perubahan dari outputnya sendiri tidak ada, sehingga total perubahan itu adalah yang tidak menguntungkan dan itu hanya disebabkan oleh harga. Kemudian upah langsung ini juga, ya, perubahan produktivitasnya 0,004 itu yang menguntungkan, melalui peningkatan. Kemudian perubahan dari harga inputnya juga, ya, terjadi, tapi di sini tidak menguntungkan, ya, tidak menguntungkan. Perubahan dari produktivitasnya sendiri ini dia 0,004,
Sedangkan dari sisi harga dia tidak menguntungkan sebesar 0,005, sehingga terjadi selisih sebesar 0,001 yang tidak menguntungkan. Kalau di sini tadi memang sama-sama tidak menguntungkan, sehingga bertambah menjadi 0,0004 ditambah dengan 0,000267 menjadi 0,00667. Nah, di sini dari perubahannya menguntungkan, tapi dari harga merugikan. Sementara di bahan langsung dari perubahan produktivitasnya merugikan dan dari harga juga merugikan, sehingga akhirnya total kerugiannya lebih besar. Produktivitas persentase perubahan dari produktivitas 2006 ini terlihat ya, bahan langsungnya tidak menguntungkan sebesar 6%, ya 6%. Kemudian dari harganya sebesar 4%, sehingga total perubahan menjadi 10%. Sementara upah langsung itu dari sisi produktivitasnya menguntungkan sebesar 16%, tetapi dari sisi harga itu merugikan 20%, sehingga dia secara total mengalami kerugian sebesar 4%, karena yang merugikan itu lebih besar daripada yang menguntungkan. Oke. Ya, bagaimana melihat angka-angka itu? Pusing ya? Agak pusing ya. Tapi nggak apa-apa, itu yang jelasnya rumusnya tadi itu yang kita pegang untuk menghitung ya, yaitu rumus awalnya tadi yang jelasnya adalah output dibagi dengan input ya. Jadi output dibagi dengan input. Kalau dari sisi operasional kita hanya membandingkan fisiknya saja, fisik dari output dan fisik dari input, tetapi dari sisi keuangan mungkin ini yang komponen pengukuran yang paling penting dari sisi keuangan. Di situ adalah dengan memakai ukuran uang, baik untuk input maupun untuk outputnya. Oke. Baik, analisis produktivitas parsial ini memiliki beberapa keterbatasan katanya. Jadi kenapa? Yang jelasnya pertama yang merupakan keterbatasannya adalah dia hanya mengukur hubungan antara satu sumber input dengan output. Output itu kan dihasilkan dari beberapa sumber input. Sementara untuk mengukur parsial ini kita hanya memakai satu input. Sementara hasil yang dikeluarkan itu berdasarkan beberapa input. Itu merupakan satu aspek kelemahan ya, mengukur hubungan antara suatu sumber input dengan output ya. Outputnya sudah merupakan kombinasi dari beberapa input, sementara inputnya hanya satu. Yang kedua, mengabaikan pengaruh perubahan faktor-faktor produksi lain terhadap produktivitas ya, karena dia hanya melihat satu sumber input saja ya, satu sumber input saja, sehingga yang lain diabaikan. Jadi artinya kalau begitu kita mengukur produktivitas dari bahan, maka di sana sebetulnya sudah bercampur, karena outputnya itu tidak hanya didasarkan kepada bahan itu saja, tetapi didasarkan juga kepada upah dan biaya-biaya yang lain. Maka perubahan-perubahan yang terjadi pada upah dan juga biaya yang lain itu menjadi diabaikan waktu kita mengukur produktivitas untuk bahan ya. Jadi mengabaikan pengaruh perubahan faktor produksi yang lainnya. Yang ketiga, mengabaikan pengaruh perubahan karakteristik operasi perusahaan terhadap produktivitas sumber daya input ya. Jadi bisa saja mungkin dengan karakteristik operasi atau katakanlah mesinnya itu, dengan mesin tertentu ya akan ada dampaknya terhadap produk akhir ya, dengan menggunakan mesin tertentu ya.
Jadi kalau perusahaan itu menggunakan 2 mesin yang berbeda, ya, maka dengan menghitung produktivitas parsial dari sisi bahan ini, tentu yang dilihat adalah pengaruh dari bahan, sementara pengaruh dari mesin tidak terlihat di sana, ya, tidak terlihat di sana. Itu merupakan yang kelemahan kedua. Kemudian katanya tidak ada standar efisiensi yang digunakan dalam ukuran produktivitas parsial. Jadi dalam mengukur produktivitas parsial itu sulit untuk menyatakan bahwasanya itu bagus atau tidak bagus, karena dia hanya memperbandingkan antara tahun sekarang dengan tahun berbeda, tetapi menggunakan ukuran tahun tertentu, ya. Jadi tak ada standar efisiensi yang digunakan di sana, ya, karena dia hanya melihat produktivitas. Baik, sekarang kita beralih ke produktivitas total. Jadi artinya kalau produktivitas parsial tadi kita hanya melihat dari sisi biaya-biaya tertentu. Jadi misalnya biaya bahan, kita lihat produktivitasnya. Dari biaya upah, dari biaya yang lain, ya. Dan sekarang kita mencoba melihat secara total, ya. Produktivitas total dalam unit, ya. Jadi ini tetap juga ukurannya tadi adalah dengan membandingkan antara ukuran output dibandingkan dengan ukuran input. Oke, total produksi, total unit yang diproduksi tahun 2006 itu 4.000, 2007 4.800. Total biaya variabel produksi yang terjadi 760.000. 760.000 itu angkanya di mana? Coba kita lihat ke belakang, ya. 760.000. Ya. Bahan langsung 600.000, upah langsung 160.000. Biaya operasi lainnya itu berarti biaya yang tidak ada kaitannya dengan produksi, ya. Jadi kalau begitu yang berkaitan dengan produksi hanya 760, ya. 760. Jadi kalau begitu kita bisa lihat kemarin tadi 760.000, ya. 760 juta. 760 juta, sehingga total produktivitasnya adalah 0,005263, yaitu angka A ini total produksi dibagi dengan biaya, total biaya variabel. Itu 2007 4.800 dibagi dengan 1 juta, ya, dapat 0,0048. Terjadi di sini penurunan produktivitas, ya, karena semula adalah 0,05, sini 0,04, ya, yaitu penurunannya sebesar 0,000463. Atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 8,8%, ya, yaitu 0,000463 dibandingkan dengan angka produktivitas di tahun 2006 sebelumnya, ya, yaitu yang 0,005263. Jadi menurun menjadi 0,0048, ya. Jadi turun sebesar 8,8%. Dan sepertinya perhitungan dengan produktivitas total ini lebih sederhana, ya, lebih mudah, ya, tidak terlalu rumit dibandingkan dengan produktivitas parsial tadi. Kemudian juga bisa diukur produktivitas total dalam nilai penjualan. Ya, kalau yang tadi adalah dalam biayanya, ya, dalam biaya, dalam unit, ya, dalam unit. Di sini dalam nilai penjualan. Total penjualan tahun 2006 2 juta dan 2007 2.400.000, ya, itu angka awal tadi saya kira, ya. Ya, 2 juta dan 2.400.000.
2 juta dan 2.400.000. Total biaya variabel produksi yang terjadi, ini tadi sudah ada, 760.000, 2006, 1 juta 2007. Jadi total produktivitas ya dalam nilai penjualan itu adalah 2,6316. Sebetulnya outputnya yang mana nih? Ya, inputnya ini ya. Biaya yang dipakai adalah ini. Kemudian dikeluarkan hasilnya dalam bentuk barang yang dijual dan hasilnya ini. Ini outputnya ya. Jadi output dibagi dengan input. Ya. Saya kira yang sebelumnya juga begitu ya, sama ya. Ini adalah apa namanya? Output, ini inputnya. Ya. Ini input, ini outputnya, ini outputnya. Ini outputnya, ini inputnya. Jadi dapatnya 2,6316. Sementara di 2007 2.400.000 memang penjualan mengalami peningkatan ya sebesar berapa persen tadi, 20%. Tetapi biaya yang terjadi itu saya nggak tahu kalau 20% kenaikan dari 760.000 itu berapa seharusnya ya. 760.000 kali 1,2 ya. Harusnya memang total biayanya ini seharusnya 912.000 bukan sejuta. Jadi memang peningkatan di sini berapa tadi? 20% penjualannya, tapi biayanya meningkat lebih besar dari 20%. Karena kalau biayanya meningkat 20%, maka total biaya di 2007 itu hanya sebesar 912.000. Ya, berarti peningkatannya lebih dari 20% ya untuk di tahun 2007. Itu makanya produktivitasnya justru mengalami penurunan dari 2,6 menjadi 2,4 ya. Jadi penurunan produktivitas itu 2,6316 kurang 2,4 ya, dapatnya 0,2316 atau menurun sebesar 8,8% dalam nilai penjualan dan tadi dalam unit. Ya, perhitungan secara global itu akan lebih memudahkan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lanjutkan sedikit lagi, yaitu produktivitas dalam lingkungan produksi baru. Biasanya kalau terjadi kalau diciptakan satu lingkungan produksi baru, maka di situ akan muncul perhitungan produktivitas yang kemungkinan hasilnya berbeda ya. Perbaikan kualitas mengurangi pemborosan. Jadi kualitas diperbaiki, maka akan terjadi pengurangan pemborosan. Pemborosan semakin kecil. Unit cacat juga akan mengalami pengurangan. Begitu juga dengan kerja ulang, rework ya, mengalami pengurangan. Sehingga kebutuhan jumlah sumber input turun. Betul? Kalau terjadi perbaikan kualitas, ya, maka pemborosan tentu turun ya. Unit barang yang rusak atau yang cacat juga turun. Dan kalau itu turun tentu juga yang akan di rework atau dikerjakan ulang turun. Sehingga akibatnya jumlah kebutuhan sumber input itu menjadi menurun. Itu artinya terjadi peningkatan produktivitas ya. Peningkatan produktivitas melalui proses rekayasa ulang itu akan menghasilkan pemrosesan suatu produk dengan input yang lebih sedikit. Masih ingat nih rekayasa ulang?
Ini sebelum meet kita ya. Rekayasa ulang itu bagaimana? Rekayasa ulang itu adalah dengan mencoba menggambarkan bagaimana proses produksi dari awal hingga akhir yang sebelumnya dipergunakan oleh perusahaan, kemudian itu satu persatu proses itu dianalisis, kemudian dijustifikasi, ya. Jadi mana yang tidak terjustifikasi itu mungkin akan dibuang, sehingga akhirnya hasil yang didapat dari rekayasa ulang itu adalah proses produksi yang lebih sederhana, proses produksi yang lebih singkat, dan proses produksi yang lebih cepat dan menghindarkan berbagai bentuk kesalahan. Sehingga dengan begitu akan terjadi peningkatan produktivitas. Jadi rekayasa ulang itu sebetulnya bagus ya untuk melakukan penghematan terhadap biaya yang ada dalam perusahaan. Jadi katanya di sini proses rekayasa ulang itu akan menghasilkan pengurusan produk dengan input yang lebih sedikit, ya, input yang lebih sedikit. Mungkin saja input yang lebih sedikit itu tidak hanya dalam bentuk bahan, tetapi mungkin juga dalam bentuk waktu atau dalam bentuk frekuensi proses yang terjadi. Ya. Baik, sebelum masuk ke pemasaran ya, ini kita tadi masih berbicara dari sisi produksi ya, produktivitasnya. Ada pertanyaan barangkali? Ada? Tak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjut. Sekarang kita coba masuk ke aspek pemasaran. Ya. Di aspek pemasaran ini yang kita akan lihat adalah apakah pemasaran yang dilakukan itu efektif atau tidak efektif. Kalau produktif, itu tadi dilihat dari seberapa besar perbandingan antara input dengan output ya. Tapi kalau efektivitas ini adalah seberapa dekat yang kita lakukan itu mencapai sasaran ya, mencapai sasaran. Jadi kalau efektif itu mencapai sasaran. Tapi kalau produktif itu dilihat dari hasil ya, dilihat dari hasil. Suatu perusahaan efektif katanya dalam pemasaran bila ia memperoleh laba operasi yang dianggarkan. Jadi berapa yang dianggarkan perusahaan labanya, lalu sebesar itu yang didapat, itu berarti dia efektif. Ya. Jadi yang tidak efektif itu adalah kalau dia tidak bisa mencapai laba operasi yang dianggarkan. Tetapi kalau dia bisa mencapai laba operasi yang dianggarkan atau justru bisa lebih tinggi dari laba yang dianggarkan, maka itu dianggap dia efektif. Selain itu juga efektivitas pemasaran ini bisa dilihat dengan ukuran market share yang dianggarkan. Ya, berapa market share yang dianggarkan? Misalnya market share yang dianggarkan itu adalah kita harus ambil 20%. Ya. Nah, sesudah dilakukan proses pemasaran, lalu pada akhir tahun kita hitung berapa sebetulnya market share kita. Apakah mencapai angka yang 20% itu atau tidak? Kalau tidak, itu berarti tidak terjadi efektivitas dalam pemasaran. Tapi kalau dia bisa mencapai itu atau justru malah melebihi, maka itu dikatakan efektif. Selain itu yang juga jadi ukuran apakah pemasaran yang dilakukan perusahaan itu berjalan efektif atau tidak, itu adalah kemampuan dari perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada di pasar. Jadi artinya terjadi perubahan-perubahan di pasar, dia bisa menyesuaikan diri segera. Jadi tidak terkejut gitu ya, tidak terkejut badan istilahnya dia, tidak terkejut badan. Jadi dia mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada di pasar. Jadi begitu selera konsumen terjadi perubahan, dia langsung menyesuaikan diri dan membuat penyesuaian terhadap proses pemasarannya
sehingga akhirnya itu tidak membuat dia terganggu, ya. Jadi dia bisa langsung menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang ada. Itu berarti juga perusahaan itu proses pemasarannya berjalan secara efektif. Jadi ada 3 tuh ukurannya, ya. Ada 3 ukurannya proses pemasaran itu efektif atau tidak. Pertama, laba yang targetkan bisa dicapai. Yang kedua, market share yang dianggarkan bisa dicapai. Atau yang ketiga adalah dia bisa melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang ada di pasar, ya, atau beradaptasi. Oke. Nah, dalam melihat apakah penjualan itu berjalan secara efektif atau tidak, ya, proses pemasarannya, maka kita akan bisa mengukur dari beberapa varian yang ada, ya. Nah, ini ada varian penjualan itu terbagi atas harga dan terbagi atas volume. Betul, ya? Penjualan itu kan perkalian antara harga dengan volume. Kalau harganya 10, volumenya 15, maka 10 kali 15, 150. Itulah total penjualan, kan? Jadi varian yang terjadi di harga penjualan dan varian yang terjadi di volume. Jadi artinya kalau harga penjualan ditargetkan itu 150 per unit, ya, ternyata dalam proses penjualan itu kita bisa menjual bukan 150 tapi 151. Berarti ada satu varian penjualan varian harga yang terjadi, varian harga. Begitu juga dengan volume. Volume ini tentu berdasarkan jumlah unit. Jadi kalau misalnya ditargetkan perusahaan jumlah unit yang harus terjual bulan ini adalah 15.000 unit, ternyata yang terjual oleh perusahaan hanya 14.000 unit, itu berarti ada varian volume penjualan, ya, ada varian volume penjualan. Dan varian penjualan itu bisa timbul dari dua sisi ini, ya. Mungkin di varian harga terjadi dan varian volume juga terjadi, sehingga itu akan membuat variannya menjadi lebih besar. Di varian harga, apabila harga semula yang ditetapkan perusahaan 15 ternyata realisasinya berapa? 14, itu berarti akan mengurangi jumlah penjualan perusahaan yang disebabkan oleh harga, varian harga. Volume juga demikian, ya. Oke, varian volume ini bisa dibagi atas dua bagian lagi, yaitu varian kuantitas. Volume dengan kuantitas sebetulnya sama, ya. Volume dengan kuantitas sama, tapi kuantitas itu lebih mengarah kepada fisik. Kemudian juga bisa disebabkan oleh bauran. Bauran, ingat, ya, sales mix atau komposisi penjualan dari produk-produk. Jadi kalau misalnya produknya ada 3, bagaimana baurannya itu, ya, komposisinya. Jadi misalnya produknya ada A, B, C, ya. A itu misalnya 50%, B-nya 20%, C-nya 30%. Nah, lalu kalau dalam proses penjualan apakah variannya ini apakah baurannya ini mengalami perubahan? Maka akibat perubahan bauran itu juga akan berakibat pada berubahnya volume, ya. Bukan hanya kuantitasnya, tapi juga baurannya bisa menyebabkan perubahan volume atau varian volume. Oke, kemudian varian kuantitas itu bisa disebabkan oleh dua komponen, yaitu varian skala pasar, ya. Jadi apakah skala pasarnya itu berubah, ya, berubah. Jadi artinya skala pasar ini artinya jumlah keseluruhan konsumen, ya, jumlah keseluruhan konsumen. Jadi bisa saja di pasar tertentu, ya, terjadi penurunan kuantitas penjualan kita, tapi disebabkan karena jumlah konsumen di situ mengalami penurunan, ya, sehingga berakibat pada produk kita. Itu yang varian skala pasar. Atau varian dari bagian pasar. Bagian pasar itu adalah
market share-nya, market share-nya. Jadi artinya bisa saja kuantitas penjualan kita menurun sebagai akibat dari memang masuk produk baru ke sana, sehingga bagian pasar kita yang semula misalnya 20% itu menurun menjadi 19% sebagai akibat dari masuknya pesaing baru. Ya, tapi kalau yang varian skala pasar tadi memang konsumennya yang berubah ya. Kalau misalnya semula konsumen yang kita layani itu sekitar katakanlah 20% juga, tetapi kemudian ada perubahan selera konsumen sehingga mereka beralih ke produk yang lain, sehingga skala pasar kita mengalami penurunan. Oke, ini varian harga penjualannya. Tadi sudah ada ya, varian harga penjualan itu yang pertama, ini rumusnya ya, yaitu varian yang timbul dari perubahan dalam harga barang terjual. Varian yang timbul dari perubahan harga barang yang dijual ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Kita targetkan sebetulnya harganya 150 per unit, ternyata kita tidak mampu menjualnya 150 per unit, tapi mungkin hanya 149. Itu adalah varian harga. Sedangkan varian volume adalah varian yang timbul dari perubahan dalam volume penjualan ya. Kalau kita targetkan tadi 5.000 unit dalam 1 bulan, ternyata yang mampu kita jual hanya 4.900 unit, maka selisihnya itu adalah varian dari volume. Keduanya ini katanya merupakan varian-varian yang sering dipakai untuk mengevaluasi kinerja pemasaran ya. Jadi dari sisi harga dan dari sisi volume. Dari sisi harga itu tentu akan mengukur tingkat kemampuan perusahaan memprediksi harga yang cocok untuk produknya. Sementara dari sisi volume itu adalah akan memprediksi kemampuan perusahaan untuk menghitung atau memprediksi seberapa banyak dia mampu menjual. Oke, ini rumusnya. Jadi rumusnya kita bisa dapat varian harga penjualan ya, itu adalah HA, harga jual aktual, dikurang HS, harga jual standar yang dianggarkan, dikalikan dengan kuantitas yang aktual. Jadi harga aktual dikurangi dengan harga standar ya, dikalikan dengan kuantitas aktual. Jadi kalau harga aktualnya tadi 149 sementara harga standarnya 150, maka terjadi variannya itu 1 dikalikan dengan kuantitas aktual. Itu berarti terjadi penurunan ya, terjadi inefektif ya, inefektif. Kenapa? Karena harga yang sudah ditetapkan dalam standar itu tidak bisa kita laksanakan dalam realisasi ini, karena harga aktual kita lebih rendah daripada harga standar. Sedangkan varian volume penjualan itu dihitung dengan rumus ya, kuantitas aktual atau KA dikurangi dengan kuantitas standar ya, berdasarkan induk, dikalikan dengan kontribusi margin yang dianggarkan ya, kontribusi margin yang dianggarkan. Jadi kuantitas aktualnya berapa? Ya, katakanlah 500 ya. Kuantitas yang ditentukan dalam standar harusnya kita menjual berapa? 450 misalnya. Itu berarti terjadi efektivitas. Ya. Artinya jumlah yang kita capai itu memenuhi jumlah yang ditetapkan atau melewati jumlah yang ditetapkan. Itu berarti efektif. Ya, perhitungannya dikalikan dengan kontribusi margin yang dianggarkan. Oke. Ya, ini mulai masuk ke contoh-contohnya ya. Oke, coba dilihat di sini. Varian harga dan volume penjualan. Di sini ada produk ya,
yang jumlah unit penjualannya dianggarkan sebanyak 10.000 unit, ya. Kemudian dianggarkan juga di anggaran induk, dan ada anggaran fleksibel. Ya, saya belum menjelaskan nih anggaran induk dengan anggaran fleksibel. Kalau anggaran induk mungkin ini di akuntansi manajemen sudah dijelaskan ya. Apa itu anggaran induk? Yaitu anggaran yang menunjukkan seluruh aspek yang ada dalam perusahaan yang disusun untuk satu periode tertentu ya. Jadi di sana akan tercakuplah seluruh komponen anggaran, komponen pendapatan dan biaya yang ada dalam perusahaan. Biasanya anggaran induk itu mencakup mulai dari anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, anggaran biaya-biaya produksi, lalu sampai ke anggaran biaya-biaya keseluruhan, kemudian seluruhnya dirangkum dalam anggaran kas, ya, anggaran kas. Kemudian setelah anggaran kas itu biasanya mereka akan bisa membuat satu prediksi, yaitu prediksi laporan laba rugi, prediksi laporan posisi keuangan, ya, dan prediksi laporan-laporan yang lain atau proyeksi laporan-laporan yang lain. Ya. Jadi itu adalah anggaran induk. Sementara anggaran fleksibel, ya, anggaran fleksibel ini adalah anggaran yang menunjukkan angka anggaran yang lebih dari satu, ya, angka anggaran yang lebih dari satu. Jadi kalau misalnya anggaran induk menunjukkan angka 10.000, dalam contoh ini 10.000 ya. Nah, maka anggaran fleksibel itu artinya anggaran yang menunjukkan angka yang lain dari itu. Artinya kalau dia memang mencapai angka 10.000, maka itu yang dipakai sebagai ukuran. Tapi kalau seandainya tidak mencapai angka 10.000, ya, maka dia akan dicocokkan dengan anggaran yang lebih dekat ke anggaran yang tercapai tadi. Jadi misalnya kalau anggaran fleksibel itu disusun ada 10.000, ada 8.000, ada misalnya 12.000, itu berarti ada 3 angka di sana. Jadi kalau realisasi nanti memang dekat ke 10.000, maka 10.000 lah yang dijadikan sebagai patokan untuk mengevaluasi. Sementara kalau dia lebih dekat ke angka 8.000, maka angka 8.000 yang dipakai sebagai patokan untuk evaluasi. Jadi artinya itu membuat evaluasi itu menjadi lebih adil ya, lebih adil. Itu yang disebut dengan anggaran fleksibel. Jadi dia tidak hanya menetapkan satu anggaran saja. Mungkin di akuntansi manajemen kita pernah membahas anggaran induk itu dengan menjelaskan beberapa jenis anggaran ya. Biasanya kalau dia hanya menggunakan satu angka saja, itu disebut dengan anggaran statis. Tetapi kalau anggarannya menunjukkan beberapa angka, mungkin 2, mungkin 3, ya, itu disebut dengan anggaran fleksibel. Jadi di sini dia memiliki dua angka ya, yaitu satu angka 10.000 dan satu lagi angka 8.000 ya untuk fleksibelnya. Oke, kemudian hasil aktualnya ternyata 8.000 ya. 8.000. Jadi yang dipakai sebagai alat untuk mengukur kinerjanya adalah angka 8.000, tidak yang 10.000 ya. Nah, kita bisa lihat ya sekarang ya. Unit penjualannya adalah 8.000 yang aktual, dan berdasarkan varian volume penjualan di sini tidak menguntungkan sebesar 2.000. Kenapa? Karena dari anggaran induk itu adalah 10.000, sementara yang aktual kita hanya 8.000 ya. Kemudian hasil penjualannya yang dianggarkan itu adalah 100.000, yaitu 10.000 unit dikalikan dengan $10 per unit ya, $10 per unit. Sementara hasil yang aktual ya, hasil yang aktual itu adalah 8.000 unit dikali dengan 11, jadi dapatnya 88.000 ya, 8.000 unit ini dengan harga 11. Nah, berdasarkan anggaran fleksibel ini tentu menganut kepada yang harga jual yang dianggarkan, yaitu 10.000. Jadi kalau 8.000 unit itu dikalikan dengan angka $10, maka hasilnya adalah $80.000.
Jadi kalau berdasarkan anggaran fleksibel, maka hasil penjualan itu antara 80.000 dengan 100.000 ya. Nah, karena realisasi yang terdekat itu adalah angka 8.000 ya, maka dia akan dipakai ke angka 8.000, sehingga di sini bisa dilihat bahwasanya kalau dibandingkan antara aktual dengan anggaran fleksibel, ini ada terjadi keuntungan ya. Berdasarkan angka anggaran fleksibel, kita harusnya memperoleh hasil penjualan sebesar 80.000. Ternyata realisasinya adalah 88.000. Berarti ada keuntungan ya, ada lebih kenaikan atau favorable sebesar 8.000. Ya. Kemudian dari sisi produksi di sini dianggarkan 30.000, di anggaran fleksibel 24.000 ya, 24.000. Kemudian di realisasinya 25.500 ya. Jadi kalau berdasarkan angka pada anggaran fleksibel, maka seharusnya kita hanya mengeluarkan biaya produksi sebesar 24.000, yaitu untuk menghasilkan yang 8.000 unit. 8.000 unit. Karena di sini untuk 30.000 unit, untuk 10.000 unit kita membutuhkan biaya produksi sebesar 30.000. Ya. Jadi kira-kira berapa itu per unit? 30.000 bagi 10 ya, $3 per unit. Jadi kalau kita menghasilkan 8.000, tentunya 8.000 kali 3 24.000. Inilah yang seharusnya. Ya, tetapi ternyata realisasinya adalah 25.500. Jadi akibatnya kita mengalami selisih yang unfavorable, yang tidak menguntungkan sebesar 1.500. Pada angka produksi sebanyak 8.000, kita harusnya mengeluarkan biaya produksi 24.000, tapi ternyata kita mengeluarkan 25.500. Ya. Sama dengan di sini tadi, dengan hasil penjualan sebanyak 8.000 ya, maka seharusnya kita bisa mendapatkan hasil penjualan 80.000, tapi ternyata yang kita dapat lebih, menjadi 18.000 ya. Oke, begitu juga dengan biaya pemasaran ya. Biaya pemasaran di sini 20.000 untuk 10.000 unit. Jadi kira-kira $2 per unit ya. Kalau yang kita jual itu hanya 8.000, ini yang 8.000, maka seharusnya anggaran fleksibel kita adalah 16.000 ya, 8 kali 2 ini tadi. Nah, ternyata yang kita keluarkan realisasinya adalah 17.100. Jadi kalau begitu kita mengalami selisih yang tidak menguntungkan, unfavorable, sebesar 1.100. Jadi akibatnya itu akan terus ke kontribusi margin. Kontribusi margin kita ya, dengan realisasi sebesar 8.000, harusnya kontribusi margin kita adalah 40.000 ya, 40.000. Tetapi ternyata kontribusi margin yang kita dapat itu adalah 45.000 ya, 45.000. Apa sebabnya? Memang di sini ada dua faktor yang merugikan, yaitu kenaikan biaya produksi dan kenaikan biaya pemasaran. Tapi ternyata kenaikan yang terjadi pada biaya-biaya itu mampu ditutupi dan malah lebih dari kenaikan penjualan, kenaikan harga penjualan. Ya. Sehingga di sini perusahaan masih menghasilkan menghasilkan selisih yang menguntungkan, favorable sebesar 5.400. Dari sisi biaya tetap, nah ini tentu tidak bisa diukur ya. Kenapa? Karena biaya tetap itu jumlahnya tidak akan mengalami perubahan selagi dia masih dalam batas produksi yang ditetapkan, yaitu antara 8 sampai 10.000. Ya. Ya, produksi tetapnya 12.000, biaya pemasaran tetapnya 13.000. Ya. Tentu itu di anggaran fleksibelnya sama. Ya. Jadi kalau kita menyusun anggaran fleksibel maka angka target tertentu itu hanya
berbeda dari sisi biaya variabel dan penjualannya. Sementara biaya tetapnya itu tidak akan berubah, dia akan tetap sama. Ya. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, laba operasi yang ditargetkan perusahaan dalam anggaran induknya 25.000 ya, dengan unit penjualan sebanyak 10.000 ya, itu ternyata hanya bisa terrealisasi sebanyak 8.000 ya. Dengan realisasi sebanyak 8.000, kalau dia dihubungkan dengan anggaran fleksibel, maka seharusnya perusahaan itu akan mendapatkan kontribusi laba operasi sebesar 15.000, cuma 15.000, yaitu 40.000 kontribusi margin dipotong dengan 25.000 biaya tetap, maka laba operasinya 15. Ternyata yang didapat perusahaan justru bisa lebih ya, yaitu kontribusi marginnya 45.400 ya, lalu biaya tetapnya sama tadi 25.000, maka laba operasi yang dapat adalah 24.400 ya, 24.400, dan itu lebih tinggi dari angka di laba operasi menurut anggaran fleksibel ya, sehingga terjadilah selisih yang menguntungkan sebesar 5.400. Jadi di sini penjualannya mengalami kondisi yang efektif ya terhadap laba operasi ya. Penyebabnya apa? Terutama penyebabnya ini adalah dari sisi harga. Harga yang ditargetkan perusahaan 10, ternyata waktu dia menjual walaupun volumenya turun, tetapi harga penjualan per unitnya naik dari 10 menjadi 11. Ya. Tetapi volume penjualannya memang turun dari 10 menjadi 8. Oke, ini mungkin hanya dari satu produk tunggal ya barangkali ya. Kalau dia beberapa produk tunggal, mungkin kalau dia ada beberapa produk, tentu harus dihitung untuk masing-masing produk. Ini yang namanya varian apa tadi? Varian harga penjualannya, varian harga penjualannya. Jadi yang sebesar 8.000 itu adalah varian harga penjualan. Betul ya? Karena hasil penjualan itu yang seharusnya kita dapat 80.000 ya. Tetapi kita mendapat 88.000. Volumenya sama. Nah, jadi yang menyebabkan keuntungan yang sebesar yang menyebabkan terjadinya selisih yang menguntungkan sebesar 8.000 ini adalah akibat dari harga ya, yaitu harga tadi dari harga 10 menjadi harga 11. Ini yang namanya disebut dengan varian harga, tapi varian harganya menguntungkan dalam hal ini ya. Oke, kemudian ini yang varian volume ya, varian volume. Kita bisa lihat di sini varian volumenya itu adalah 8.000 unit. Itu volume yang terrealisasi. Volume yang dianggarkan adalah 10.000 unit dikali dengan kontribusi margin per unit sebesar $5 per unit ya. Yaitu kontribusi marginnya tadi, di mana tadi kontribusi marginnya? Kita lihat ya, ini 50.000 kontribusi margin, dan per unitnya adalah 10.000, berarti kontribusi margin per unit adalah 5 ya, 5. Ini dia. Jadi 8.000 unit kurang 10.000 unit kali kontribusi margin per unit 5 ya. Akibatnya di situ ada selisih volume ya, selisih volume penjualan yang tidak menguntungkan ya, unfavorable, sebanyak 10.000 ya, sebanyak 10.000, yaitu dari sisi volumenya adalah 2.000 unit
2.000 unit dari sisi volume. Tapi kalau dikalikan dengan kontribusi margin per unit yang 5 menjadi 10.000. Ya, ini dia. Varian harga dan varian volume. Oke, varian volume ini yang tadi kita dapat berapa? 10.000 yang tidak menguntungkan. Ini bisa dipecah ke dalam varian volume yang diakibatkan oleh varian bauran atau varian kuantitas. Nah, varian bauran ini adalah suatu ukuran pengaruh dari penurunan dalam volume penjualan satu produk dan kenaikan dalam penjualan produk yang lain. Nah, ini tadi, kalau dia misalnya ada dua produk A dan B, itu komposisinya ditargetkan perusahaan 40A, 60B, ya, 60B. 60% A, 60% B dan 40% A. Ternyata dia berubah waktu terjadi realisasi penjualan. Ya. Yang A itu tidak lagi 40%, tapi misalnya naik menjadi 45%. Maka akibatnya B akan mengalami penurunan dari 60 menjadi 50% karena totalnya kan 100%. Nah, itu yang disebut dengan varian bauran. Ya, varian bauran. Varian komposisi ya atau sales mix. Kemudian varian kuantitas penjualan itu adalah satu ukuran pengaruh dari perubahan dalam total kuantitas penjualan, sementara bauran penjualan konstan. Jadi bauran penjualan konstan artinya kalau semula A itu 40%, B 60%, maka baurannya tidak berubah. Dia tetap 40% dan 60% juga untuk A dan B. Ya. Tetapi total kuantitasnya yang mengalami perubahan, ya. Mungkin sama-sama naik atau mungkin sama-sama turun, tapi komposisi perbandingannya tetap sama, ya. Oke, ini contoh untuk varian bauran dan kuantitas penjualan. Di sini ada Magnes Company, dia menjual dua jenis produk, satu binder, satu klip, ya. Ini alat tulisnya. Harga jual standar per unit untuk binder 20 dan klip 10. Sedangkan biaya variabel standar per unit untuk binder 10 dan klip 5. Lalu estimasi volume penjualan untuk binder 20.000, klip 80.000. Jadi kalau begitu ini yang disebut baurannya ya, 60% di binder dan 40% di klip. Ini baurannya, totalnya 100%. Volume penjualan aktual di binder 140.000, di klip 140.000 juga. Jadi baurannya jadi berubah. Kalau di sini tadi 120 dengan 80, di sini 140 dan 140. Jadi kalau begitu di di binder mengalami peningkatan sebesar 20.000, tapi di klip juga justru mengalami peningkatan lebih tinggi 40.000. Ya, sehingga ini menjadi 50%, ini menjadi 50% juga. Ya, sebanding dia. Jadi total penjualannya mengalami peningkatan secara keseluruhan 280.000 dari 200 yang diestimasi. Nah, bagaimana menghitung variansnya itu? Oke. Di anggaran fleksibelnya, anggaran varian harga standar dikurangi dengan HS. Mana dia HS-nya? Harga standar nih, ini harga standar.
harga standar 20. Kemudian biaya variabel standar, harga standar kurang biaya variabel standar kurang apa ini, KA apa dari KA ya, kuantitas aktual ya. Kuantitas aktualnya berapa ini? 100, kalau binder 140.000 ya. Ya. Jadi 20 ini harga apa namanya? Harga standar. Ini bisa lupa kita ya, harga standar dengan biaya variabel. Ini harga standarnya, ini biaya variabelnya. Jadi selisihnya adalah kontribusi margin per unit dikalikan dengan kuantitas aktual. Jadi 10 dikali 140.000 sama dengan 1.400.000. Ya. Kemudian ini ada kas ya, kuantitas dari unit yang telah terjual pada bauran yang diharapkan. Bauran yang diharapkan di sini berapa bauran yang diharapkan tadi? 280.000 ya. Bauran yang diharapkan adalah 120.000 untuk binder ya. Ini 20 ya, harga standar. 10 ini adalah biaya variabel standar. Dikalikan dengan 0,6 kali 280.000 ya, yaitu kuantitas dari unit yang telah terjual pada bauran yang diharapkan ya. Itu adalah totalnya adalah bauran yang diharapkan untuk binder berapa tadi? 60%. Oke. 60%. Sementara total penjualan kita adalah 280. Berarti kalau berdasarkan angka yang diharapkan, dia harusnya adalah 60% kali 280.000 ya. Dan di sini 60% kali 280.000. Maka dapatnya adalah 1.680.000 ya. Kemudian berdasarkan anggaran induknya ya, harga standar kurang dengan kurang biaya variabel standar sama ya, 20 kurang 10 dikalikan dengan apa ini, ke kuantitas standar ya. Kuantitas standarnya apakah betul 120 unit ya. Kuantitas standarnya memang 120 unit ya untuk bau binder ya. Jadi kali dengan 120 unit dapatnya 1.200.000. Maka varian bauran ya itu adalah sebesar berapa ini semua? 280.000, sedangkan varian kuantitasnya adalah 480.000 yang menguntungkan, yang bauran penjualannya tidak menguntungkan sebesar 280.000. Sehingga total varian volume penjualan adalah 200.000 menguntungkan. Karena dari sisi kuantitas dia menguntungkan 480, dari sisi bauran dia merugikan 280, sehingga hasilnya menguntungkan untuk keseluruhan 200.000. Ya. Jadi ini varian bauran penjualan adalah ini ya, angka yang didapat nih 1.680 dikurangi 1.400, sedangkan bauran kuantitas itu adalah 1.680 dikurangi 1.200.
Oke, kemudian untuk clip itu tadi untuk binder ya. Untuk clip, sekarang untuk binder. Sekarang untuk clip, tadi untuk binder ya. Di sini harga standarnya adalah 10 dan biaya variabelnya 5, betul? Ya. Ya, harga jualnya 10, biaya variabelnya 5. Ini dia. Dikalikan dengan kuantitas aktual. Kuantitas aktualnya memang 140.000 ya. Ini dia. 140.000 kuantitas aktual. Jadi dapatnya adalah 700.000. Kemudian harga standar dikurang dengan biaya variabel standar itu 5, 10 kurang 5 dikalikan dengan kuantitas standar yang telah terjual berdasarkan bauran yang diharapkan. Yang sudah terjual itu kan 280.000 ya, 280.000, dan bagian dia diprediksi diharapkan itu 0,40% tadi kan. Ini dia 40%. Jadi harusnya kalau dari 280 itu bagian dia itu 40%, sebetulnya tidak 140 ya. Ya, jadi hasilnya adalah 560.000. Nah, kemudian dari sisi anggaran induknya dikalikan dengan jumlah unit 80.000 unit ya. Itu 80.000 unit. Mana dia? Ya, ini dia. Yang dianggarkan itu 80.000 unit. Oke, jadi dapatnya 400. Sehingga kita bisa dapatkan varian bauran penjualan adalah 140.000 yang menguntungkan ya. Menguntungkan. Karena dari sisi anggaran dia 700 tapi terrealisasi ya, angka yang didapat adalah 560 sehingga ada selisih 140 itu menguntungkan. Begitu juga dengan varian kuantitas penjualan ya, 560 dengan 400 selisihnya 160 itu sama-sama menguntungkan sehingga totalnya menjadi dua-dua menguntungkan digabung menjadi 300.000 ya yang menguntungkan. Oke, ini kalau kita ringkaskan jadi secara keseluruhan untuk varian bauran ya, bauran antara binder dan klip ini di binder tidak menguntungkan 280, di klip menguntungkan 140, maka totalnya menjadi tidak menguntungkan 140 karena yang tidak menguntungkan lebih besar ya. Lalu dari sisi varian kuantitasnya kita melihat binder itu menguntungkan 480, klip juga menguntungkan 160 sehingga totalnya menjadi 640. Sehingga secara keseluruhan ya, total varian penjualan itu menguntungkan perusahaan sebanyak 500.000 ya. Jadi terjadi peningkatan penjualan yang cukup besar ya, yaitu 500.000 yang terutama berasal dari klip ya. Kenapa? Dari klip baurannya naik ya, kuantitasnya juga naik. Sementara dari binder kuantitasnya naik tetapi baurannya turun ya. Kuantitasnya naik kan dari berapa tadi? Kuantitasnya naik tadi dari 104, dari 120 ke 140 naik, tapi baurannya turun dari 60% seharusnya dia jadi 50%. Nah, sementara di klip volumenya naik dari 80 ke 140, begitu juga dengan baurannya dari 40 naik ke jadi 50%. Oke.
Ya, ini uraian, ini penjelasannya lebih lanjut ya. Berkaitan dengan perubahan bauran dari 60% ke 50%, berarti turun ya. Kemudian ini berkaitan dengan perubahan bauran dari 40% ke 50%, klip mengalami peningkatan ya. Oke, kemudian berkaitan dengan penjualan 44.000 unit lebih besar dari ekspektasi sebesar berapa ya? Binder itu totalnya 80.000 unit ya. Harusnya itu 60%. Tapi ternyata dia naik menjadi berapa tadi? 140, 140 ya, 140, tetapi komposisinya turun binder. Tapi klip, nah ini justru mengalami peningkatan dari 80 ke 140, dan begitu juga dengan baurannya juga meningkat dari 40% ke 50%. Oke. Pusing ya. Produktivitas dan efektivitas. Kemudian varian skala pasar, yaitu mengukur pengaruh dari total skala pasar atas produk perusahaan terhadap laba operasi. Mengukur pengaruh dari total skala pasar atas produk perusahaan terhadap laba operasi. Sedangkan varian bagian pasar atau market share itu mengetahui pengaruh dari perubahan proporsi bagian perusahaan di pasar terhadap laba operasi. Jadi di sini hanya melihat bagian perusahaan yang ada di pasar, sedangkan di sini melihat pasar secara keseluruhan. Ya, jadi skala pasar ini melihat pasar secara keseluruhan, bagian pasar atau market share ini hanya melihat bagian dari perusahaan itu di pasar. Ya. Varian skala pasar dan bagian pasar ya, estimasi penjualan, estimasi volume pasar itu adalah 40.000. Ini pasar secara keseluruhannya 40.000 unit. Lalu estimasi dari CIS itu 25%. Jadi kalau 25%, seperempat dari sini berarti 10.000 lah bagian dia itu ya. Ini dia 10.000. Volume aktual pasar itu adalah 33.333 unit. Lalu penjualan aktual dari CIS sendiri adalah 8.000. Berarti bagian pasar aktual dari CIS itu adalah 8 dibagi total volume pasar, 24%. Ya, 24%. Oke. Ya, ini dia. Berapa banyak dari penurunan aktivitas penjualan sebesar 2.000. Ya kan 2.000 nih kan. Penjualan CIS yang dianggarkan 10, ternyata yang sebenarnya cuma 8. Berarti ada penurunan 2.000 unit. Ya, yang 2.000 unit itu berkaitan dengan kondisi pasar umum, kondisi umum pasar, dan berapa banyak yang berkaitan dengan perubahan dalam bagian perusahaan di pasar. Jadi bagian dia sendiri menurun berapa, dan apakah pasar secara keseluruhan juga mengalami penurunan, itu yang ditunjukkan ya. Jadi yang penurunan sebanyak 2.000 itu akibat dari volume pasar secara keseluruhan atau akibat dari bagian pasar dari perusahaan itu. Ini dia dengan penurunan volume industri dari 40.000 ke 33.000, itu kan menurun kan? Kan estimasi volume pasarnya 40.000, sementara aktualnya cuma 33. Ini kan berarti skalanya turun kan? Dari 40 ke 33. CIS akan mengharapkan penurunan volume sebesar 1.667 unit dengan ekspektasi bagian pasar 25%. Jadi kalau begitu dia tidak menguntungkan sebanyak 1.667.
karena 25%. Kalau dia 25%, di sini tadi kan 10.000 ya. Tapi kalau 25% dari 33 itu berapa? Selisihnya itulah yang 1.667. Jadi kenapa terjadi penurunan di penjualan perusahaan sebagai akibat dari skala pasarnya turun. Pasar semula menyerap 40.000, sekarang ternyata hanya menyerap 33. Jadi akibat penurunan penyerapan itu juga akan mengakibatkan penurunan penyerapan dari produk perusahaan cheese ini ya, sebanyak 1.667. Penurunan bagian pasar itu adalah dari 25% ke 24%, yang menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan di bagian pasar sebesar 333 unit. Ya, 25% jadi 24% kali pasar aktual. Ya, 33.333, maka totalnya dapat 333 unit yang tidak menguntungkan. Jadi skala pasarnya menurun, bagian dia juga mengalami penurunan. Varian kuantitas penjualan dalam unit itu menjadi 2.000 unit ya, tidak menguntungkan. Jadi 2.000 unit yang tadi turunnya kan, dari berapa tadi? Ya, dari yang ditargetkan 10.000 ya, menjadi 8.000, turunnya 2. Nah, turun yang 2.000 itu satu diakibatkan oleh adanya penurunan dari skala pasar, semula di 40.000 sekarang menjadi 33, berdampak pada perusahaan 1.667. Nah, begitu juga pada bagian pasar, semula bagian perusahaan di pasar itu adalah 25%, sekarang bagiannya hanya 24% tinggal. Jadi itu juga akan menyebabkan penurunan 333, sehingga total keseluruhan 2.000 unit yang tidak menguntungkan. Sedikit lagi saya kira skala pasar dan bagian pasar lagi ya, ini perkalian masing-masing jumlah unit dengan standar kontribusi margin, konversi masing-masing jumlah ke dalam dolar. Ini dia ya. Ini kan harga jual standar, ini adalah biaya variabel standar. Selisihnya adalah kontribusi margin dikalikan dengan penurunan unit dan penurunan unit akibat skala dan akibat dari bagian. Maka total penurunan ya perusahaan sebesar 10.000 unit, 10.000 dolar, dan itu posisinya adalah posisi yang tidak menguntungkan, unfavorable. Ini rumusnya lebih lanjut ya. Oke, ini tadi yang hasilnya kita sudah dapat, ini adalah rumusnya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan dan pertanyaan dapat diajukan secara tertulis. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.